Sobat muslim yang dirahmati Allah, dari sahabat yang mulia Abu Dzar bahwa diceritakan ada beberapa orang dari sahabat Nabi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka." Maka beliau bersabda, "Bukankah Allah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Memerintahkan hal yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan salah seorang dari kalian melampiaskan syahwatnya kepada istrinya adalah sedekah." Mereka bertanya, "Salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, apakah pada hal itu ia akan mendapatkan pahala?" Maka Rasulullah balik bertanya kepada sahabat tadi, "Bagaimana menurut pendapat kalian jika ia melampiaskan syahwatnya pada hal yang haram? Apakah ia akan terkena dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya pada hal yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala." Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepenggal hadis ini, sepenggal cerita dari hadis ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi, dan mereka ini adalah orang-orang fakir. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa banyak pahala, yaitu hanya mereka saja yang membawanya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Mereka dengan orang-orang miskin sama-sama mengerjakan sholat dan puasa. Akan tetapi orang-orang kaya bersedekah." Maka Rasulullah bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan?" Sobat muslim yang dirahmati Allah, ketika orang-orang fakir itu mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang kaya membawa banyak pahala, mereka sholat sebagaimana mereka sholat, mereka berpuasa sebagaimana mereka berpuasa, dan mereka pun bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Maksudnya bahwa sahabat-sahabat yang fakir itu tidak dapat bersedekah. Maka Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa sedekah yang sanggup mereka kerjakan. Rasulullah bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, yaitu jika seseorang mengucapkan subhanallah, maka itu adalah sedekah. Jika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, maka itu adalah sedekah. Jika seseorang mengucapkan Alhamdulillah, maka itu adalah sedekah. Jika seseorang mengucapkan La haula wa la quwata illa billah, maka itu adalah sedekah. Jika seseorang mengucapkan La ilaha illallah, maka itu adalah sedekah." Memerintahkan yang ma'ruf, yaitu jika ia menyuruh seseorang untuk melakukan amalan ketaatan, maka itu adalah sedekah pula. Melarang hal yang mungkar, yaitu jika ia melarang seseorang dari kemungkaran, maka itu juga adalah sedekah. Dan salah seorang dari kalian melampiaskan syahwatnya kepada istrinya adalah sedekah.
yaitu jika seseorang berjima dengan istrinya, hal itu adalah sedekah. Amalan-amalan itu semuanya mampu dikerjakan oleh orang-orang fakir. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya. Apakah ia pun akan mendapatkan pahala dalam hal itu?" Mereka mengucapkan kalimat ini untuk meyakinkan sabda beliau tadi, bukan untuk menunjukkan keraguan dalam hal tersebut, karena mereka yakin betul bahwa apa yang beliau sabdakan pasti benar. Akan tetapi mereka ingin meyakinkan lagi hal itu, sehingga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya. Apakah dalam hal itu akan memperoleh balasan pahala?" Yang mirip dengan pertanyaan itu adalah ucapan Nabi Zakaria di dalam surah Ali Imran ayat 40, yang artinya, "Bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak? Aku telah sangat tua dan istriku seorang yang mandul." Beliau bermaksud untuk meyakinkan dan memantapkan lagi hal itu, padahal beliau meyakininya. Beliau bertanya, "Bagaimana menurut pendapat kalian jika ia melampiaskan syahwatnya pada hal yang haram? Apakah ia akan terkena dosa?" Maka jawabannya, "Ya, mereka akan terkena dosa." Beliau berkata, "Begitu pula jika ia melampiaskannya dalam hal yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala." Sobat muslim yang dirahmati Allah, ini adalah kias yang dinamakan dengan kias aks, yaitu kias kebalikan. Maksudnya, sebagaimana ia akan mendapatkan dosa dalam hal yang haram, demikian pula ia akan mendapatkan pahala dalam hal yang halal. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ia melampiaskannya pada hal yang halal, maka ia pun akan mendapatkan pahala. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah antusias sahabat Nabi untuk bersegera dalam kebaikan. Kemudian faidah yang kedua, jika seseorang menyebutkan sesuatu, seharusnya ia menyebutkan latar belakangnya. Karena para sahabat ketika mereka mengatakan orang-orang kaya membawa amalan, dan mereka menerangkan latar belakang ucapan ini, mereka mengatakan mereka sholat sebagaimana kami sholat, dan seterusnya. Faidah yang ketiga, segala bentuk ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sedekah, seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah yang mungkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi semua ucapan itu adalah sedekah. Dan faidah yang keempat, anjuran untuk memperbanyak zikir, karena setiap kata dari kalimat tersebut dianggap sebagai sedekah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faidah yang kelima, mencukupkan pada perkara yang halal dari yang haram, menjadikan perkara yang halal kita sebagai pendekatan diri kepada Allah dan sedekah berdasarkan sabda Nabi, dan salah seorang dari kalian melampiaskan syahwatnya kepada istrinya adalah sedekah.